Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Salsabila Sania dari D3 Perpustakaan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya dari kelas A dengan NIM V1020009. Di sini saya akan mengulas novel guna untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Saya akan mengulas novel yang berjudul The Compass. The Compass ini kisah yang membawa kita dari posisi saat ini ke posisi yang kita inginkan. Yang pertama, saya akan membacakan identitas dalam novel. Identitas dalam novel yaitu judulnya adalah The Compass, penulisnya Tommy Kling dan John Spencer Ellis. Di sini tahun 2009. Itu cetakan pertama. Lalu penerbitnya PT Gramedia Pusaka Utama tahun 2010. Kan ini novelnya ada dalam bentuk asli dan yang ini termasuk novel terjemahan. Yaitu ada 216 halaman dan oleh dengan alih bahasa Rani R. Mudyarta. Sampul bukunya ini berwarna ada kuning, terus ada biru muda sama biru tua. Di belakangnya ini juga ada kuning gitu ya, kayak krem. Lalu kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang orientasi. Dalam orientasi di buku ini saya akan memperkenalkan penulis, yaitu ada Tommy Kling dan John Spencer Ellis. Tommy Kling adalah penulis bertaraf internasional, aktivis manusia, dan pembimbing dalam bidang penulisan yang membantu para pengubah dunia menciptakan proyek-proyek transformasi. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Lalu penulis The Compass ini juga memiliki tujuan hidup menjadi penulis buku yang dapat mengubah kehidupan. Lalu penulis The Compass yang satunya lagi ada John Spencer Ellis. Beliau adalah pakar pengembangan pribadi dan kesehatan bertaraf internasional. Selain memiliki gelar kesarjanaan, Jones adalah orang filantropis, pembicara profesional, dan pendidik. Beliau juga menjadi CEO. Buku ini diciptakan untuk menginspirasi setiap orang karena dalam buku ini menjelaskan bahwa kita semua memiliki jalan kehidupan masing-masing. Kita sebenarnya terhubungkan dan di dalam keterhubungan inilah terdapat kehidupan. Yang ketiga, tahapan tafsiran isi. Buku ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Jonathan Taylor yang sedang merasakan kehampaan di dalam hidupnya. Karena pada suatu hari, Jonathan mendapatkan telepon bahwa anak dan istrinya mengalami kecelakaan di persimpangan dekat rumahnya Orange County. Mengetahui kejadian itu, Jonathan bergegas pergi ke lokasi. Jonathan melihat dari seberang jalan sudah banyak tim paramedis yang mengelilingi mobil istrinya. Jonathan kemudian menuju jendela mobil dan mencari anaknya yang bernama Bu. Istrinya yang bernama Leslie sudah tidak ada di lokasi tersebut karena sudah dibawa tim paramedis ke rumah sakit. Setelah Jonathan berusaha mencari anaknya di jendela, tim paramedis kemudian menarik Jonathan dan membawa Jonathan ke rumah sakit.
Setelah Jonathan sembuh, Jonathan menemui istrinya yang sudah koma selama 4 minggu. Namun sayang sekali, anaknya yang bernama Bu tidak dapat diselamatkan. Keluarganya selalu menunggui Jonathan di lobi rumah sakit. Tetangga juga selalu memberikan bantuan makanan dan mengirimkan makanan di rumahnya. Selain itu ada juga yang membuat blog untuk membantu Jonathan. Kecelakaan itu terjadi karena istrinya waktu perjalanan itu berusaha menghubungi temannya. Kemudian Leslie lupa berhenti dan sebuah mobil F-150 menabrak mobil Leslie Ford Explorer karena Leslie lupa untuk berhenti. Setelah kejadian itu terjadi, lalu seminggu kemudian Jonathan mendapatkan saksi dari seorang perempuan yang berumur 50 tahun. Tokoh yang pertama adalah Marilyn. Sudah 3 hari Jonathan menjelajahi gurun Nevada. Jonathan mulai merasakan sol sepatunya yang merekah. Di gurun, Jonathan tidak peduli. Dia akan mendapatkan makanan kapan dan akan hidup atau tidak. Setelah kecelakaan tersebut, seolah-olah hidupnya sudah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebelum dan sesudah kecelakaan itu. Saat Jonathan sedang duduk di batu karang, ada seseorang perempuan yang mendekatinya menawari minuman. Ia bernama Marilyn. Ia adalah seorang psikolog yang menikmati saat-saat terakhir hidupnya untuk memotret di gurun Nevada. Karena impian Marilyn sebenarnya adalah menjadi fotografer. Jonathan memutuskan untuk tinggal di gurun bersamanya. Lalu mereka berbincang-bincang dan berbagi kisah hidup mereka masing-masing. Selama tinggal di gurun, Jonathan mendapatkan pelajaran hidup dari Marilyn. Yang pertama, bahwa nasib dan jalan hidup di antara puncak dan lembah. Bagaimana orang-orang yang kita jumpai sering ditempatkan di dalam hidup kita karena suatu sebab. Yang kedua, bahwa sebagian dari proses kehidupan kita ada di luar kontrol kita. Ketika Jonathan tidak bisa memaafkan Leslie, maka ia akan terperangkap dalam kesedihan, keputusasaan, dan pemaafan. Yang ketiga, pembaca menyampaikan untuk penulis bahwa ada yang lebih daripada kehidupan yang kita lihat saat ini. Yang ketiga, penulis menyampaikan kepada pembaca bahwa ada yang lebih daripada kehidupan yang kita lihat saat ini. Setelah Marilyn memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, New York, Marilyn menawarkan tumpangan kepada Jonathan bahwa besok pagi dia akan dijemput oleh anaknya yang bernama Conrad. Menjemputnya dengan membawa helikopter. Saat mendarat di pusat kota Adirondacks, mereka berpisah. Yang kedua adalah Peter atau Peter. Saat tiba di Adirondacks, Jonathan bertanya kepada pegawai bandara tentang hotel yang direkomendasikan di tempat itu. Ternyata tempatnya terletak terpencil dan di tepi danau. Perjalanan menggunakan taksi dari bandara telah membawanya 10 mil. Di sana Jonathan menemukan pondok. Dan Jonathan bertemu dengan pemilik pondok itu bernama Peter. Ia mengenakan kemeja flanel dan sepatu bot tinggi di atas celana jeans. Selama di pondok, Jonathan sangat menikmati pondok tersebut. Di sana Jonathan mendayung, berenang, dan selama di pondok, Jonathan dan Peter selalu berbincang dengan tema obrolan-obrolan ringan. Jonathan merasa senang karena Peter dapat memahami Jonathan. Jadi Peter tidak terlalu banyak menanyakan hal pribadi tentang Jonathan
karena pada saat itu Jonathan sedang berada di fase terpuruk. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik, yaitu yang pertama, terkadang kita memerlukan keterpurukan agar kita dapat menemukan kebahagiaan dan keindahan sejati yang mampu membawa kita pada transformasi. Yang kedua, hidup ini singkat, sadarilah mimpi-mimpimu. Tetapi di saat mimpi-mimpimu tidak tercapai atau musnah, kita harus menerima dan bersedia menciptakan mimpi-mimpi baru. Yang ketiga, orang-orang yang ditempatkan dalam hidup kita dengan suatu alasan. Yang keempat, terkadang kita hanya perlu mendampingi seseorang, tidak perlu menuntut apapun atau menanyakan apapun, karena orang tersebut sedang berada di dalam fase keterpurukan. Pada pagi hari saat Jonathan duduk di beranda, datanglah. Kemudian sopir itu memberikan surat kepada Jonathan. Ternyata surat itu ditujukan untuk Peter. Surat itu mengatakan bahwa ibu kandung Peter meninggal dunia di Italia. Kemudian Jonathan disuruh oleh Peter untuk menemaninya membawakan tasnya dan menemani di pesawat. Awalnya Jonathan merasa ragu, tidak yakin karena dia sudah tidak memiliki biaya sebanyak itu untuk pergi ke Italia. Namun Peter menanggung biaya Jonathan untuk pergi ke Italia. Akhirnya Jonathan menyanggupi dan mau ikut menemaninya ke Italia. Akhirnya mereka berdua naik pesawat. Di dalam pesawat, Peter mengatakan kepada Jonathan bahwa ia bermimpi sedang meniti pelangi. Pesawat telah sampai di bandara Bucharest. Jonathan mengangkat koper Peter, kemudian mereka berjabat tangan. Jonathan lalu mengempit amplop dengan alamat penginapan yang telah dipesankan Peter untuk Jonathan di kota Brasov. Yang ketiga, Jonathan bertemu tokoh yang bernama Salomo. Jonathan sudah sampai di terminal bandara Otopeni dengan tas ranselnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menunjuk mobilnya. Ternyata itu adalah taksi. Kemudian Jonathan naik taksi dan dia menunjukkan alamat yang telah Peter berikan tadi. Lalu Jonathan sudah sampai di tempat. Ada anak kecil yang mengantarkan Jonathan untuk masuk ke kamar. Kemudian Jonathan melihat kamar kecil itu sambil berkeliling, dan Jonathan melihat dari jendela ada seorang anak kecil yang sedang bekerja di kebun. Dan lalu Jonathan keluar untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba ada anak kecil yang mendekatinya dan memanggil Mr. Amerika. Kemudian Jonathan akrab dengan Salomo. Anak kecil Ternyata anak kecil itu dapat berbahasa Inggris. Nama anak kecil itu adalah Salomo. Karena Salomo dapat berbahasa Inggris dengan lancar, Salomo dan Jonathan akrab. Mereka sering berkeliling di kota Brasov, Bucharest, bahkan menonton football bersama. Salomo adalah anak yang ceria. Salomo juga lelaki dewasa dalam tubuh anak-anak yang tumbuh di jalanan dan telah menghabiskan hari-harinya di tengah kota Brasov dan Bucharest yang memperdaya para turis dan dapat mendapatkan uang. Sudah 3 minggu Jonathan berada di kota Brasov. Kemudian Jonathan memilih pergi ke Amsterdam.
Jonathan kemudian berpamitan dengan Salomo. Entah mengapa begitu berat meninggalkan Salomo. Ada beberapa pelajaran yang didapatkan saat mengobrol dengan Salomo, yaitu walaupun Salomo masih kecil, namun ia mengajari banyak hal. Ia memiliki jiwa yang tua. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kita bukanlah pekerjaan kita. Kita adalah diri kita sendiri, bukan karena pekerjaan kita. Ketika Jonathan melihat Salomo berkebun, dia mulai menyadari dunia dan sekelilingnya dan mulai memperhatikan orang lain lalu menjalin suatu hubungan. Dan yang terakhir adalah tokoh keempat dan kelima, Twain dan Anja. Sampai di Amsterdam, Jonathan menyewa mobil dan meminta peta dari agen persewaan mobil. Agen itu mengusulkan perjalanan ke Amersfoort. Jonathan kemudian turun di alun-alun, lalu dia ingin sekali menyewa sepeda. Kemudian Jonathan jalan dan mencari-cari toko. Akhirnya Jonathan menemukan toko dan masuk ke toko itu. Dia kemudian mengatakan kepada seorang perempuan bahwa dia ingin menyewa sepeda. Namun perempuan itu malah mengarahkan ke tempat lain, yaitu ke belakang toko itu. Dan di belakang toko itu ada seorang laki-laki yang rambutnya hitam, disisir berdiri ke atas dan ujungnya dicat biru. Jonathan akhirnya tinggal dan bekerja di rumah laki-laki itu. Namanya adalah Twain. Karena Jonathan agak mahir dalam memperbaiki sepeda. Twain memiliki kekasih yang bernama Anja. Twain dulunya adalah pembalap terkenal. Kemudian Twain menceritakan kisahnya mengapa ia sekarang membuka toko dan bengkel sepeda. Karena kelalaian Twain. Saat Twain mengikuti pembalap sepeda, ia menunduk 1/10 detik. Sepedanya melejit dari jalur, lalu menabrak salah satu mobil dalam rombongannya. Karena kejadian itu, ia sekarang duduk di kursi roda. Ia sudah bertahun-tahun berlatih, tapi tetap di kursi roda. Semua itu hanya sia-sia. Namun, Twain memaafkan dirinya sendiri. Di Belanda, Jonathan banyak mengobrol dengan Anja, Nunu, dan juga Twain. Sampai Jonathan memperbaiki sepeda dan mengiring rombongan turis yang keesokan harinya, Jonathan berpamitan dengan Twain, Anja, dan Nunu. Lalu Jonathan pergi ke bandara.
Tujuan awal Jonathan adalah ia ingin sekali pergi ke Dubai. Namun saat ia memesan tiket, perutnya terasa terbakar. Jonathan merasa sesak, seolah-olah ia ingin muntah. Kemudian Jonathan mengganti tiketnya untuk pergi ke Los Angeles. Sampai di sana, Jonathan datang ke rumahnya. Semua tidak ada yang berubah, hanya barang-barang Lassie sudah tidak ada. Kemudian Jonathan berkeliling kota, melihat sekolah Bu, dan membayangkan bahwa jika Bu masih hidup. Setelah itu ia pergi ke toko buku tempat Lassie bekerja. Jonathan memperhatikan Lassie dari jauh, sampai akhirnya Jonathan bertemu Lassie. Kini Lassie sudah berubah, rambutnya dipotong bob. Akhirnya mereka saling memaafkan, memulai hidup baru di Utah. Mereka membuka dan menciptakan impian baru dengan melepaskan pekerjaannya masing-masing karena mereka tidak nyaman dengan pekerjaan itu. Lalu membuka bisnis perjalanan petualangan kecil, pindah rumah dan menjual semua perabotan rumah, dan satu hal yang terpenting adalah mengikhlaskan putrinya, Bu. Dan yang keempat adalah evaluasi. Yang pertama, kelebihan. Ada banyak keunggulan di dalam buku ini. Banyak kata-kata yang membuat kita termotivasi. Terkadang mimpi kita tidak terwujud dan membuat kita patah semangat. Dalam buku ini, kita diajarkan bahwa mimpi yang kita inginkan tidak terwujud. Kita dapat menggantinya dengan menciptakan mimpi-mimpi yang baru. Kita dapat belajar dari orang-orang yang pernah kita temui. Latar setting maupun tokoh yang diceritakan secara detail membuat kita memahami jalan cerita. Selain itu, jalan latarnya di berbagai negara membuat kita menjadi seperti berkeliling di dunia sampai mengetahui budayanya. Yang kedua, kekurangan. Walaupun buku ini memiliki banyak kelebihan, namun buku ini sedikit memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Alur ceritanya terlalu banyak yang maju mundur, yang terkadang membuat pembaca bisa kurang memahami. Ada beberapa juga bahasa yang dicantumkan namun tidak diterjemahkan. Dan masih ada beberapa bahasa yang diterjemahkan namun tidak menggunakan bahasa yang baku. Kurang baku. Sampul bukunya terkesan kurang kreatif dan monoton. Ini kan cuma ada gambar kompas dan tulisan kayak gini. Menurut saya, dari sampul bukunya kurang kreatif dan masih monoton. Dan yang kelima adalah rangkuman evaluasi. Buku The Kompas ini berguna bagi para remaja yang masih belum menemukan jati diri yang sesungguhnya. Membaca novel ini mampu memberikan semangat ketika kita berada dalam fase keterpurukan. Walaupun ini buku novel, namun terdapat juga informasi tentang kesehatan dan kejiwaan juga berguna bagi para pembaca. Saran, sebaiknya bahasa asing yang berada di dalam buku ini diterjemahkan semua dengan tepat dan menggunakan bahasa yang baku agar tidak membuat pembaca merasa penasaran dan kebingungan. Sampulnya juga mohon diperbaiki, diberikan desain yang lebih menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang mengulas novel The Kompas. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!